Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan yang diberikan judul Jemaat sebagai Tubuh Kristus. Adapun ayat pembacaannya diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari berbagai macam pelukisan dalam Alkitab tentang jemaat, mungkin ini adalah gambaran yang paling lazim dipakai. Metafora jemaat sebagai tubuh Kristus ini menekankan hubungan dan fungsi tiap-tiap anggota jemaat sebagai bagian dari satu organisme yang hidup, bukan sekedar keanggotaan dari sebuah gereja atau denominasi sebagai organisasi saja. Gereja yang sehat bukan hanya diukur dari segi jumlah jemaat yang banyak, tetapi lebih ditentukan oleh berjalannya fungsi dan relasi tubuh itu sendiri. Bapak Ibu, Allah mendirikan kerajaannya di bumi yang terdiri dari orang-orang yang telah diciptakan kembali di dalam karya penebusan Kristus, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan dan keanggotaan tubuh Kristus. Setiap anggota sebagai bagian satu dengan yang lainnya terikat dengan anggota yang lainnya. Mereka saling melengkapi, saling menopang, dan saling melayani, mengembangkan diri di dalam membangun tubuh Kristus yang utuh. Itu dapat kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16. Bukan hanya untuk membesarkan gereja lokal atau denominasi saja, aspek ketergantungan dan saling melengkapi ini yang benar-benar mencitrakan gereja sebagai tubuh Kristus. Sebagai jemaat, kita tidak perlu menjadi sama dengan orang lain, karena memang tidak demikian. Setiap orang percaya adalah unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini justru perlu untuk saling melengkapi dan bukan untuk saling menyinggung atau mengunggulkan kelebihan satu sama lain. Jemaat dipanggil untuk berperan secara berbeda, tetapi untuk tujuan yang sama, yaitu membangun gereja Tuhan. Tak ada orang yang terlalu penting sehingga dia tidak membutuhkan jemaat lainnya. Tidak ada jemaat yang terlalu remeh sehingga ia tidak dibutuhkan. Gambaran tubuh yang dikisahkan di dalam pembacaan kita menunjukkan ketergantungan dan keterikatan setiap organ dengan organ lainnya secara mutlak. Oleh sebab itu, mari kita akan bertanya di dalam hati kita masing-masing, apa fungsi dan peran saya sebagai bagian daripada tubuh Kristus di gereja? Kalau setiap orang mengerti fungsi dan perannya di dalam gereja, maka gereja akan hidup dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati. Kita berdoa dan memohon kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami sebagai
tubuh Kristus, sebagai umat pilihan-Mu. Sebab itu kami berdoa agar kami memiliki persekutuan yang hidup, sehingga sebagai umat Allah kita tidak akan dicerai-beraikan dari bagian kami sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan menolong kami dengan segala keunikan yang kami miliki masing-masing. Dan kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Haleluya. Amin.